All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet, all that kissed his blessed hands. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه
Desember 1443 Hijriah tahun 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sedikit di sini saya ingin mengklarifikasi atau menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini banyak isu yang beredar, baik itu di medsos maupun di langsung. Ada yang mengatakan kepada saya, tolong Pak Datuk selesaikan 2 periode jadi Datuk, Pak Datuk naik ke Dewan. Ada yang mengatakan naik terus Pak Datuk ke Dewan. Pak Datuk udah nggak sulit lagi. Nah, jadi di sini saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan kepada ibu bapak sekalian, nggak ada itu semuanya. Saya tetap di kampung, saya tetap membenahi kampung ini dengan sebaik mungkin, karena saya lahir di sini, besar di sini, menjadi pemimpin di sini. Yang namanya dewan itu nggak ada sama saya. Datuk pun kalau bisa 1 periode cukup, karena kalau 2 periode nanti belum tentu saya bisa seperti ini, belum tentu. Nah, jadi kalau bisa pun 1 periode cukup. Nah, jadi saya mau fokus dengan warga, ya kan? Nah, saya sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Agam, hadir sama kita. Jarang-jarang diundang Bang Agam ini ya. Langsung aja ya Pak, karena waktu kita sudah malam. Pak Ustadz kita dari Medan, Pak Simanjuntak, selamat datang di acaranya. Pak
DPR kita ada 3 orang. Ibu ada, Ibu DPRA, ya. Selamat datang Ibu, walaupun Ibu orang sini, tapi sekarang Ibu orang Banda Aceh, ya. Anggota DPRK kita ada 3 orang, luar biasa memang acara Pak Datuk ini. Malam ini bisa hadir 3 orang, jarang. Saya diundang kemana-mana maulid, jarang ada bisa 3 orang anggota DPRK. Ini malam ada 3 orang DPRK, luar biasa, ya. Ada kepala dinas pendidikan, ada Pak Asisten, Pak Camat, Pak Datuk. Saya nggak lama-lama malam ini. Saya senang bisa hadir malam ini. Pak Datuk ini menjadi teladan bagi datuk-datuk yang lain. Selamat Pak Datuk bekerja dengan baik. Kita akan dukung sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Data Juha Simanjuntak SPDI MKOMI, kami persilakan dengan segala hormat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Bupati Aceh Tamiang, aku pun tadi kepingin juga setelah assalamualaikum selamat maulid Allahu Akbar assalamualaikum mau gitu juga tadi. Cuman nengok begini ramainya tak berani lagu. Ya, Bapak Bupati mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Bapak ini ada 3 orang DPRK, Ibu DPRA, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Datuk yang semangat luar biasa. Aku tadi baru masuk lihat baliho begitu besarnya, kita yang terpajang di sana. Aku pikir inilah calon bupati dan wakil bupati. Dan rupanya karena aku orang Medan gak jadilah ngomong gitu kan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu yang besar nggak disebut gelar, yang kecil nggak disebut nama, tapi semua kita insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nggak pernah melihat wajahnya tapi bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya tapi mudah-mudahan kita bisa meyakininya sampai mati nantinya. Kita juga tidak langsung berguru kepadanya, tapi kita bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah ditinggalkannya, bisa mencintainya. Dan hari ini wujud dari sebagian rasa cinta kita itu kita buktikan dengan menghadiri peringatan hari lahirnya. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kita. Nanti kalau meraih jannah bisa berjumpa dengan sosok manusia yang agung itu, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini kali pertama saya datang ke kampung kita ini, kampung kesehatan. Itu pun atas prakarsa teman saya, Bukhari Muslim. Perkenalkan Bapak Ibu, memang kalau lihat nama payah dihafal karena Batak kali memang. Karena marga Simanjuntak, Mama Boru Hutapea, nama Dakajuh Simanjuntak. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea? Nah itu mamaku sama Hotman Paris, mereka beda nasib Ibu. Sama-sama orang Batak ya. Jadi kalau aku itu anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Anggohamnya Batak Mandokon usia Pudana, yang paling kecil gitu. Tapi seluruh keluarga belum ada Islam sampai sekarang. Cuman aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku masuk Islam itu udah lama, Pak Bupati, tahun 1999. Jadi walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, tapi kalau keliling-keliling ke Aceh Tamiang ini, seringkali aku ngomong aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak tinggal di Aceh Tamiang ini kurang enak. Ibu kalau punya anak kecil-kecil begitu, biasanya kan jam-jam 5 sore, ibu suka kali ngomong, nah pulanglah, mandi. Coba kalau orang itu nggak datang mandi, ibu kan suka kali ngomong, kau ini macam anak Batak aja malas mandi. Malas mandi Batak, jorok Batak, jelek Batak, nakal Batak. Ingusnya di sini sampai sini kayak Batak loh gitu. Yang sering ngomong kayak gitu segera bertaubat lah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya sebelum datang waktu subuh besok pagi insyaallah. Aku nggak tahu entah kenapa nasib kami kayak gitu kali berdua. Suami ibu orang Melayu, suami ibu orang Jawa, suami ibu orang Aceh. Cobalah kalau suaminya pulang kerja, bau kali keringatnya, nggak langsung mandi dia. Yang ibu salahkan kan kami juga. Abangnya orang Batak kita yang masuk. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada dua lah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pertama, apa hukum maulid, dan yang kedua, misi dari Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena memang di luar sana kan ada yang ngadakan maulid, ada yang nggak ngadakan. Bagi kita kan nggak jadi masalah mau ngadakan sama nggak ngadakan sebenarnya. Tapi maunya kalau nggak ngadakan nggak usah ngerecoin. Ini udah nggak ngadakan, ngerecoin itu kan buat susah. Bapak kalau mau bangun masjid, nih DPRK yang mana tadi Pak yang belum bantu? Tadi ada 3 udah disebut. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau bangun masjid kan buat proposal ya, minta gitu. Yang perkara dia mau bantu atau tidak mau bantu syukur. Kan nggak mau bantu kan nggak dipaksa juga. Tapi kalau nggak mau bantu ngerecoi itu buat susah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di luar sana ada yang nggak ngadakan maulid, recok dengan ucapan haram lah, bid'ah lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita hari ini, malam ini, insya Allah pulang dari tempat ini bisalah minimal menjawab persoalan 2 rumusan masalah yang saya tawarkan tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hukum Islam bukan mengajari. Hukum Islam itu kan yang paling dasar kan ada 5 ya. Pertama apa namanya? Wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi lawannya apa? Haram. Haram ya dibalik aja lah. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan malah ya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi mohon maaf kalau cuma cari pahala. Kalau cuma cari pahala, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Bapak Ibu berani meninggalkan keburukan, itu juga dapat pahala. Contoh mohon maaf ya Ibu ya, kalau Ibu lihat tayangan di media itu ada gosip gitu. Dari mulai menit pertama gosip, iklannya gosip, sampai durasi detik terakhir pun gosip. Kalau Ibu menikmatinya malah jadi dosa kan. Tapi kalau Ibu mau pindah channelnya atau mematikannya, insya Allah dapat pahala. Tapi ingat kalau pindah channel, jangan pindah dari satu silet ke silet berikutnya. Takutnya nggak punya baju dia. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jadi kalau ada yang ngomong cari pahala susah, enggak, itu mobilku kotor, cucikanlah, insya Allah dapat pahala. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa? Sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan
Tidak berdosa. Lawannya apa? Makruh. Lebih bagus nggak usah kau kerjakan. Walaupun kalau dikerjakan nggak dosa juga. Nah, di tengah-tengah, mohon maaf Bapak Ibu, apa itu mubah? Dikerjakan situ nggak dikerjakan situ, mubah, boleh-boleh saja. Bapak hadirin rahimah, mohon maaf, kalau saya berkata saya bisa angkat mimbar ini, bisa itu kan artinya mampu. Kalau aku ngomongnya aku kena bisa ular, bisa artinya apa? Racun. Jadi mohon maaf, coba perhatiin ustadz-ustadznya, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Kalau dia ngomongnya ini sunnah Nabi, itu pasti akan berbeda dengan hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, lawannya tadi apa? Makruh. Tapi kalau dia menyebutkan sunnah Nabi, itu artinya kebiasaan Nabi. Sehingga sunnah Nabi itu lawannya apa? Bid'ah. Mohon maaf, kalau dari situ bisa ditarik kesimpulan kecil bahwa bid'ah itu bukan hukum. Baik Pak, Bu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Dan apapun yang dilakukan Nabi, yang dibuat Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang menjadi kebiasaan Nabi, enggak serta-merta langsung wajib bagi kita. Bu, kalau aku nanya enggak apa-apa dijawab ya. Mohon bantuannya ya. Bu, Nabi Muhammad terbiasa salat 5 waktu enggak? Terbiasa. Bagi kita salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Oke, hadirin rahimahullah, Nabi Muhammad terbiasa puasa Senin Kamis enggak? Terbiasa. Tahajud malam terbiasa nggak? Terbiasa. Kemudian hadirin rahimahullah, sholat duha terbiasa nggak? Terbiasa. Bagi kita sholat duha Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan berarti apapun yang menjadi kebiasaan Nabi serta merta langsung wajib bagi kita. Bahkan nanti kalau ada kajian judulnya pengkhususan kehidupan Nabi. Apa yang dibuat Nabi, yang dilakukan Nabi tidak serta-merta langsung wajib. Malah mohon maaf Pak, kalau pengkhususan kehidupan Nabi bisa haram kalau kita mengikuti. Jandanya Nabi Muhammad itu haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki manapun. Tidak dengan janda yang diacekannya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadirin rahimahullah. Kemudian Nabi Muhammad boleh punya istri lebih dari 4 dalam satu masa. Tapi pengikut Nabi Muhammad jangan coba-coba nikah dalam satu masa itu lebih dari 4. Hukumnya apa? Haram. Ibu mohon maaf ya, sekarang itu orang-orang yang suka membuli Nabi Muhammad seringkali ucapannya dengan ucapan Nabi Muhammad tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin. Izin Ibu, Nabi Muhammad istrinya berapa sih Bu? 11. Nah, 11 Nabi Muhammad kan dibilang tukang kawin, tukang kawin, tukang kawin. Itu sampai ada yang lari ke Jerman itu, yang mengaku dirinya Nabi ke-26 itu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 11 dibilang tukang kawin, izin boleh rujukannya Wikipedia. Kalau nggak ada, cari di mesin pencari Google-nya. Kita sebutkan berapa jumlah istri Raja Salomo dalam Injil. Jumlah istri Raja Salomo dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa jumlah istrinya itu 1000. Istrinya 700, selirnya 300. Ibu tolong jangan nanya sama aku, kayak mana dia bagi waktunya Ustaz, nggak ada urusanku itu. Nggak, kalau 1 hari 1 aja kan berarti nunggu 3 tahun lagi Ustaz baru jumpa lagi. Itu 700 istrinya, 300 bundiknya, 300 selirnya. Ada yang ngomong dia tukang kawin? Nggak ada Pak. Kenapa yang 11 dibilang tukang kawin? Satu lagi mohon maaf, Nabi Daud. Ibu tahu Daud? Kalau orang Kristen, orang Islam menyebutnya Daud. Kalau orang Yahudi menyebutnya David. Makanya simbolnya Star David, bintang Daud. Berapa jumlah istri Nabi Daud? 100. Walaupun nanti ada yang ngomong 99, boleh, bisa diterima. 100, kan luar biasa Bu. Nabi Daud istrinya 100, bisa puasa Daud. Kayak mana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Itu Nabi Daud istrinya 100 bisa puasa Daud. Tengok suami ibu, istrinya cuma ibu seorang, suruh puasa payah. Tapi kalau ngomong cocok juga, aku tambah lagi nih, ya dari rahmat Allah Subhanahu. Cocok juga ditenggelamkan sungai Tamiang aja. Pak hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pernah nonton film Mahabharata? Kalau Anda pernah nonton film Mahabharata, ada nggak namanya Sri Krishna? Kalau ini banyak rujukan. Masya Allah, berapa jumlah istri Sri Krishna? 16.108. Satu kecamatan Karangbaru istrinya semuanya.
Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang ngomong tukang kawin. Kenapa harus Nabi Muhammad? Loh, Raja Thailand masih hidup orangnya. Kemarin waktu Covid dia melarikan diri ke Jerman. Loh, enggak ada yang menyebutkan tukang kawin, padahal jumlah istrinya lebih dari 20. Mohon maaf, presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno, coba dalam data yang terdata istrinya ada 9. Ada yang berani ngomong tukang kawin? Tangkap Bapak Ibu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus Nabi Muhammad? Dan mohon maaf, Nabi Muhammad itu istrinya 11, mewakili semua sifat karakteristik wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi mohon maaf, ibu kalau pulang dari sini bolehlah nanti ngobrol-ngobrol sama temennya. Ibu mirip siapa? Ibu akan menemukan dari mulai orang yang paling hitung-hitungan sampai paling cemburuan akan melekat kepada istri Nabi. Tapi luar biasanya, setelah nikah sama Nabi Muhammad, semuanya jadi orang yang bertakwa. Jadi ibu bisa ngomong, Jeng, mirip siapa? Mirip Saudah, yang cocok ke Saudah. Tahu siapa? Aisyah. Allah, mentang-mentang kecil badanmu kau bilang Aisyah. Orang kau tanya aku mirip siapa? Aku bilang mirip Aisyah. Kok kau boleh marah? Kau mirip siapa? Hafsah. Kau mirip siapa? Juwairiyah. Silahkan. Yang susah itu mirip Khadijah, ibu. Khadijah itu punya sifat kalau suaminya pulang, ada beban suaminya, ada masalah suaminya, jumpa sama Khadijah, separuh masalah hilang. Tapi kalau Khadijah udah ngomong, udah berkata-kata, semua masalah hilang. Kita buktikan apa? Istri kita kayak Khadijah apa enggak? Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Dek, Bapak, Abang kena tipu. Terakhir suaminya ngomong, tadi sebelum aku datang sedikit aja nih masalahku. Setelah jumpa sama kau makin lebar aku tengok masalah. Sampai ada video yang terbaru ini, Pak Bo, mohon maaf, ada orang suami mau meninggal, udah cengap-cengap lah Pak. Apa dia bilang sama istrinya? Dek, boleh aku berwasiat samamu? Apa yang aku wasiatkan, Pak? Nanti kalau aku meninggal, nikahlah kau sama si Bukhari ya. Kenapa pula aku harus nikah sama Bukhari? Tapi itu rivalmu, itu lawanmu, itu orang yang paling kau benci. Iya, biar dirasakannya hidup 30 tahun bersama kau, bagaimana pedihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yuk kita lihat ta'rifnya. Apa itu ta'rif? Definisi. Apa itu maulid? Maulid itu waktunya. Makanya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal itu tanggal merah, walaupun nggak jadi libur kemarin. 12 Rabiul Awal judulnya apa? Maulid, bukan maulud. Kalau maulud itu bayinya. Ulangi, maulid itu waktunya. Kalau maulud bayinya. Siapa dia? Sosok Nabi Muhammad SAW. Waktunya. Jadi hadirin rahimahullah, mohon maaf Pak, bukan mengajari. Waktu itu, hukum itu bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Hukum dasar kepada benda dan waktu itu mubah. Hukum itu melekat kepada amalan, bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Contoh Pak, Bu, hadirin rahimahullah, minta izin, minta maaf. Kalau aku pegang parang, apa hukum parang? Mubah. Tapi kalau parang ini kugunakan untuk ngancam Bapak Ibu, hukumnya apa? Haram. Yang haram itu parangnya atau akunya, amalanku terhadap parang. Tapi kalau parang itu kugunakan untuk menyembelih hewan kurban, bagus nggak? Bagus. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto, apa hukum foto? Bapak Ibu kalau makan di rumah makan Pariaman, insya Allah untuk menjadikan ciri khas orang Pariaman itu biasanya ada tuan guru, Tengku Salim itu yang digelari Karamatullah. Silahkan kalau itu cuma menjadikan identitas Bapak bahwa Bapak warga Pariaman. Kenapa? Kalau Bapak warga Perserikatan Muhammadiyah, insya Allah ada juga kok foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak kalau orang NU, insya Allah ada juga kok foto Hasyim Asy'ari. Bapak kalau orang Al-Wasliyah, insya Allah ada juga kok foto Arsyad Khalid Lubis. Dan Bapak kalau anaknya berguru di Samalanga sana, tuan-tuan gurunya juga ikut difotokan kok untuk menandakan kita santrinya. Silakan untuk menjadi identitasnya. Tapi kalau meyakini gara-gara ada foto itu makanya dagangannya jadi laris, bisa salah nggak?
Salahnya fotonya atau amalan kita terhadap foto? Mohon maaf, hadirin rahimakumullah. Alkohol, apa hukum alkohol? Nah itu bisa beda kalau jatuh kepada kesehatan kan, jatuh sama dokter, jatuh sama medis. Ibu kemarin ketika disuntik, bersihkannya pakai apa? Apa ibu ngomong haram, haram, haram? Ya hadirin yang dirahmati Allah, mau disuntik bersihkannya pakai alkohol, ada yang mengharam? Nggak ada. Ibu kalau luka-luka bersihkannya pakai apa? Alkohol, haram. Terus mohon maaf, kalau dulu awal-awal COVID kita kan suka pakai hand sanitizer Bapak. Kalau hand sanitizer ada nggak alkoholnya? Bapak Ibu kalau awal-awal COVID di Medan sekitarnya itu kalau mau masuk masjid Pak disemprot. Aku mau tanya, ada nggak alkoholnya? Ada. Jadi ibu pakai minyak wangi non alkohol pun judulnya malaikat subuh, tapi dari mulai subuh sampai maghrib nggak mandi-mandi. Dan mau Isa nanti ganti minyak wangi namanya malaikat tahajud, insya Allah bau juga. Tapi kalau alkoholnya diminum kayak mana? Haram, cuma sedikit aja. Haram, nggak sampai mabuk. Haram. Jadi hukum itu bukan kepada benda, hukum itu kepada amalan. Yuk adik-adik kalau hafal sama-sama. Fa'amma man sakulat mawazinu. Terus. Fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat fa ummuhu awiyah wa ma adraka ma hiya. Nanti di akhirat yang ada namanya timbangan benda? Enggak. Benda-benda di sekitarmu? Enggak. Amalan yang mau ditimbangkan. Amal baik mana, amal buruk mana, dan mana yang lebih berat. Ya kalau hafal juga surah Al-Insyiqaq ya, ayat 6 ke bawah. Ya ayyuhal insan innaka kadirun ila rabbika kadham famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla. Pak mohon maaf ada nanti kita bakal pegang buku catatan apa? Catatan benda? Catatan waktu? Tidak, catatan amal. Kalau kita catatan amalnya itu megangnya dari tangan kanan, selamat, kau akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau catatan amal megangnya dari kiri atau arah belakang, maka kau akan masuk ke dalam neraka. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, oke lah kalau kayak gitu kami udah paham lah ta'rifnya. Jadi kalau yang mau kami sampaikan, kalau peringatan Maulid ini kan nggak pernah dilakukan pada masa Nabi dan Rasul. Yuk Pak, Bu, bagi dua. Ada peringatan Maulid dalam arti merenung, ada peringatan Maulid dalam arti berkumpul. Dalam arti berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan tausiah agama tentang Maulid, betul Pak, tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak pernah. Nah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid dalam arti berkumpul siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Pada malam hari itu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan, diceritakan Nabi Muhammad ketika mengalahkan musuh-musuhnya. Kenapa? Besok pagi mereka akan perang yang disebut dengan perang salib. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membakar bala tentaranya dengan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan tidak, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Muzaffar. Bolehlah mau ngomong Muzaffar. Muzaffar itu juga hidupnya pada masa dinasti Ayyubiyah dan dia adalah kakak iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia jadi pemimpin Pak. Kalau datang bulan Rabiul Awal, Masya Allah, itu bergembira, potong kambing, potong lembu, potong onta, dibagi-bagikan, dikasih manis-manisan, makan, tumpah ruah, semuanya senang. Itu adalah wujud
kesyukuran muzaffar untuk menyatakan bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada sosok manusia yang dilahirkan, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan bareng lain sebagainya itu adalah wujud kesyukuran kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di Aceh itu asal Maulid itu lantaran ada bulan Rabiul karena ada bulan Rajab itu Pak. Kalau nggak ada bulan Rajab, Rajab kan ada tanggal 27 Rajab, makanya ada peringatan Isra Mi'raj. Kurasa kalau nggak ada tanggal 27 Rajab, Maulid terus setiap tahun, tiap bulan. Ya, itu adalah wujud kesyukuran akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Potong kambing, potong lembu, semuanya dipotong. Tadi pun aku makan ada kambing itu. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, Bu Adir rahimahullah, kita lanjutkan lagi. Tapi kalau Maulid dalam arti merenung, Nabi Muhammad pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin?" Apa jawab Rasul? "Karena aku lahirnya hari Senin. Aku mau memperingati hari kelahiranku dengan puasa." Kalau begitu, kita memperingati Maulid setahun sekali. Sebulan sekali, tidak, setahun sekali kita memperingati Maulid. Tapi Nabi Muhammad SAW memperingati hari lahirnya dengan cara melaksanakan puasa pada hari Seninnya. Kapan? Setiap minggunya dia memperingati hari lahirnya. Ya, jadi nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi minta izin Bu, nanti pulang dari sini jangan pula berkata, "Bang, ya, tadi aku dengarkan Maulid Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Jadi aku pun mau puasa lah besok. Besok hari Minggu. Ya, karena aku lahirnya hari Minggu. Aku mau memperingati hari kelahiranku dengan puasa." Oh gitu kata Ustaz tuh. Ya. Oh kalau aku hari Sabtu cocok Bang, puasa juga kau hari Sabtu. Anaknya datang, "Aku hari Jumat Pak." Kau pun puasa juga. Terakhir Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa orang semua. Mohon maaf, yang mau diperingati itu hari lahirnya Nabi Muhammad, bukan hari lahirnya Nabi Rong, Nabi Kidon, Nabi Pengon, Nabi Adab Sadanai. Kalau nggak tahu artinya lihat aja slide-nya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperingatkan itu apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harinya. Ustaz, oke lah, kalau kayak gitu kami bisa terima. Tapi yang tadi kami tidak bisa terima. Kalau memang Maulid itu bagus, kalau memang Maulid itu baik, kalau memang Maulid itu bagus, kenapa tidak dikerjakan pada masa Nabi Muhammad SAW? Kalau memang itu baik, pastinya kan sudah dilakukan pada masa sebelumnya. Ini kalau baik, kenapa? Oh, ini macam lebih bagus daripada Nabi. Nabi aja pun nggak ada kerjakan, oh pula yang melakukan. Itu yang sering Pak di media. Sehingga kalau memang itu baik, pasti orang sebelumnya sudah ngerjakan. Ternyata ucapan laukana khairan ma sabakuna ilaihi wa ma qad rahimahullah itu adalah ucapan orang kafir kalau kalah berdebat. Orang kafir kalau kalah berdebat dia berkata, wa qala al-kafiruna lil ladina amanu laukana khairan ma sabakuna ilaihi. Orang kafir itu berkata, kalau memang Al-Qur'an itu yang benar, maka kami sebelumnya sudah beriman. Yang kedua, kita mau berkata bahwa Maulid itu bukan wajib. Jadi tidak ada ketentuan bagi sahabat harus mengerjakannya. Mau kerjakan ya situ, nggak kerjakan juga nggak masalah. Yang ketiga, Pak Adir rahimahullah, sekarang ini apalagi kita yang aktif di media sosial, seolah-olah ada anggapan bahwa tidak boleh ada lagi kebaikan setelah Nabi Muhammad wafat. Semua kebaikan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad maka tercela, terbuang, sia-sia, bid'ah dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan buat kita semuanya. Jadi, Ibu tahu tarawih enggak? Tahu. Tarawih itu berjamaah, izin. Kita mau buktikan. Kan sekarang seringkali ada ucapan, kalau memang itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, semua kebaikan-kebaikan tidak boleh lagi ada setelah Nabi Muhammad wafat. Kita mau lihat tarawih berjamaah, siapa yang pertama kali melakukan? Apa Nabi Muhammad yang melakukan pertama kali tarawih berjamaah? Enggak Pak Bu. Bukan Abu Bakar juga. Yang pertama kali ngadakan tarawih berjamaah siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar setelah orang sholat Isya, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Kemudian apa kata Umar? Yo, berjamaah. Wahai Umar, bukankah ini nanti bid'ah? Apa kata Umar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, kenapa tidak dilakukan pada masa Rasul? Apakah kita mau berkata Umar adalah ahli bid'ah? Yang kedua, izin Pak Bu, azan.
azan pada masa sholat Jumat, azan sholat Jumat itu, mohon maaf, pada masa Nabi sekali Pak, Abu Bakar pun sekali, Umar pun sekali, yang menjadikan 2 kali dan akhirnya berkali-kali siapa? Utsman bin Affan. Utsman itu Masya Allah, kalau di pasar azan untuk mengingatkan ini hari Jumat supaya jangan datang terlambat. Pak, mohon maaf, kalau udah memang sifatnya terlambat aja ya. Di Medan bukan cuma azan 2 kali Jumat, sebelum sholat Jumat udah ngaji 15 menit, tapi bapak itu terlambat tadi datang. Wah, kok terlambat Pak? Cepat kali azannya, jam 12:11 azan itu, orang baru istirahat lagi, aku mau makan lapar. Kan lebih bagus kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Bantai kau Pak. Pas azan jam 12:30, Pak, kok terlambat juga? Nah, ini kelamaan azannya. Allah hanya bercerita hadirin rahimah. Pak, aku nggak tahu di Tamiang ini, tapi kalau di Medan sekitarnya 3 bulan yang lalu itu banyak orang meninggal Pak. Sampai kami bilang musim orang mati. Karena Bapak kalau punya handphone coba asik di beranda itu ucapan innalillahi innalillahi innalillahi. Masjid dekat rumahku Pak, mohon maaf, biasanya kan ngomongnya gini, kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia nama, begitu kita. Waktu 3 bulan yang lalu udah ada penambahan kata-kata. Apa tambahannya? Kabar duka cita yang pertama. Kalau 1 hari bisa 3 Pak. Aku tinggal Mabar Hilir Pak, Pasar 3. Di Pasar 3 itu pernah 1 hari 4 yang meninggal, perempuan semuanya. Dekat rumah kami ada kalau kami di sana namanya Bilal Ibu, yang ngurus orang yang meninggal gitu. Dan semuanya keluarga-keluarga ahli musibah maunya sama Wak Gina itu tadi. Namanya Wak Gina. Padahal banyak yang bisa jadi Bilal, tapi nggak mau. Maunya sama Wak Gina. Mungkin karena senioritas itu. Apa kata Nek Gina itu? Aku semalam itu kalang kabut 4 yang harus kumandikan. Semuanya mau sama disolatkan waktu sholat zuhur. Jadi bisa Nek? Alhamdulillah lah, bisa. Kok bisa Nek? Iya, syukur mayatnya nggak lasak orang itu. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini cakap dia, kalau ini tambahan aku. Dulu ada ini Pak, bapak-bapak itu tegap badannya, tatunya luar biasa. Di tatunya ular kobra sama lidah. Di sini kalau jengking, menjengking-jengking. Saking hebat. 4 tahun yang lalu sakit gula bapak itu. Macam cacing dah ular kobra itu. Kalau jengking itu udah tak jengking lagi, udah tertidur dia. Waktu dimandikan nggak ada yang ngelawan. Dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf kalau aku boleh sumbang saran, walaupun tamu minta izin. Kita kalau ada yang meninggal malam itu kan biasanya ngumumkannya kan habis subuh ya. Setelah sholat subuh diumumkan. Kalau ngumumkannya habis subuh itu bisa 3 kali ngumumkannya. Kenapa? Kalau 1 kali Ibu belum begitu dengar. Innalillahi, siapa yang meninggal? Berapa umurnya? Dan gitu-gitu. Karena Ibu udah banyak aktivitasnya. Saranku, mana tahu mau diikuti, kalau ada yang meninggal malam, ngumumkannya jangan habis sholat subuh, tapi 3 menit sebelum azan subuh. Karena di Aceh Tamiang ini kan sebelum azan subuh itu kan udah ngaji-ngaji. 15 menit sebelum azan subuh dan ngaji-ngaji. Jadi ambil 3 menit sebelum azan subuh. Ucapkan dengan ucapan yang sama. Kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia nama terakhir tambahi kata-kata. Yang mendengarkan kabar duka cita ini sholat subuhlah. Jangan-jangan ini adalah subuhmu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok udah sih. Kalau tak diucapkan pun habis subuh tak bangun juga ya kawan. Hampir 3 menit sebelum subuh. Insya Allah Ibu sama Bang, bangun Bang. Kau dengarkan umur yang meninggal itu berapa? 50. Umur kau berapa? 49 tahun, 19 bulan, 29 hari. Besok kau lagi mati itu.
penyakit anak remaja kita dua, disuruh tidur payah, kalau tidur payah bangun. Makanya sholat subuh itu kenapa payah? Karena dia disaksikan para malaikat. Nabi Adam agamanya Islam, ketika diutus waktu subuh, dia langsung melaksanakan sholat subuh. Makanya sholat subuh Buya Hamka berkata, kalau kau mau cari orang Islam, kau tengoklah waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Di situ yang datang semua orang Islam. Tapi kalau kau mau cari orang yang beriman, datanglah ke masjid waktu subuh. Itulah orang yang beriman. Bisa Bapak tengoklah siapa yang datang subuh. Tanda aja. Jangan buka bilang, oh kau buka beriman, jangan buka kayak gitu. Oh mohon maaf, setelah kajian ini, nanti kalau ada suaminya payah kali bangun subuh, ada amalan yang bisa bangunkannya dari tidur. Ibu, aku kasih amalannya. Ibu pertama kali perhatikan, kan udah azan belum bangun, udah wirid, udah zikir, udah doa, masih gak bangun-bangun. Coba perhatikan suaminya, tidurnya hadap mana. Udah perhatikan, ambil tengok kuping sebelah kanan, lalu bacakan pelan-pelan. Jaraknya sekitar 2 jengkal dari kuping suami sebelah kanan. Pelan-pelan aja, bacakan pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 3 kali aja, insya Allah bangun. Tapi kalau masih belum bangun juga, jurus yang kedua, ibu ke kamar mandi, jangan ambil air, ibu wudhu seperti orang sholat. Lalu ambil jarak 2 meter dari suami yang tidur. Ambil Al-Quran, baca surahnya khusus, Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah belum ayat 5 udah bangun. Tapi kalau ibu betul-betul amalkan, terjadi sesuatu hal sama ibu yang tidak ibu inginkan, jangan salahkan saya ya. Ya tidak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Azan. Makanya kalau kita di Mekah, Pak, hari Jumat tak berapa kali azannya. Itu siapa? Utsman bin Affan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mau selanjutkan lagi. Kalau memang itu baik, kenapa Nabi enggak mengerjakannya? Al-Qur'an. Pertama kali Al-Quran, mohon maaf, jadi Rosam Usmani itu, izin Bapak Ibu, ketika dibukukan itu tidak ada titiknya. Mana ada titiknya? Mohon maaf, boleh dicatat dan boleh dibandingkan. Yang pertama kali meletakkan titik dalam Al-Quran itu terjadi pada tahun kapan? 65 Hijriah. Ada namanya Abu Aswad Ad-Duali meletakkan titik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena huruf hijaiyah itu dibedakan atas titiknya. Dulu nggak ada titiknya. Orang ngaji dulu nggak kayak kita. Orang itu modalnya hafalan. Jadi kalau perbedaan hafalan terjadi, mau rujuknya kemana? Tak ada titiknya. Ba, ta, sa, nun. Bedakan apa? Titik. Ibu kalau guru TK mana bisa kayak ngomong kayak gini. Nah, apa nama huruf yang bentuknya kayak sampan, ada titiknya 1 di bawah. Ciluk. Ada yang bisa begitu. Ya. Kemudian kata sajib jim dengan a kho. Bedanya apa? Ini dal dal, rozai, sin shin, shad dad, Fadha, Ain Aghin, Faqab. Membedakannya titik. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, kenapa sahabat tidak meletakkan titik dalam Al-Quran? Boleh jadi sahabat belum kepikiran pada saat itu. Boleh jadi maulid sahabat belum kepikiran pada saat itu. Boleh jadi. Kemudian ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku tambah lagi, 100 tahun berikutnya, pada tahun kapan itu? 164 Hijriah. Ada titiknya tapi tidak ada barisnya. Masya Allah, kalau lihat Arab gundul aja pun kepala ikut botak. Apalagi baca Al-Quran yang tak ada barisnya. Orang yang ada barisnya aja pun bisa kesalahan. Siapa yang meletakkan baris dalam Al-Quran itu? Imam Ahmad bin Khalil yang meletakkan pertama kali baris dalam Al-Quran tersebut. Wah, gue mohon maaf dulu, aku waktu masih kafir-kafir dulu. Kalau ngaji itu setelah baru masuk Islam, ngajinya kayak gini. Ibu kalau ngajinya kayak gitu juga boleh diikuti. Barua di atas ban, barua di bawah bin, barua di depan bun, ban bin bun. Terakhirnya pasti ada kata-kata wow sin sabdu date wasin date salam date lamin depanmu. Kayak gitu juga ngajinya. Terus Pak, berkembang kemudian, akhirnya pada tahun 224
siapa namanya? Abu Ubaid Qasim Bisalam meletakkan hukum tajwid dalam Al-Quran. Izin, apakah ada kata-kata ijhar pada masa Nabi Muhammad hidup? Tidak ada. Tapi bacaan jelas nun mati berjumpa dengan ain ada. Tapi omongan ijhar tidak ada. Izin, yang tidak suka sama maulid, memang ucapan maulid tidak ada, boleh jadi. Tapi mohon maaf, tausiah tentang Nabi Muhammad semua diucapkan menandakan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kalau kau menyatakan maulid itu salah dan kau itu orang NU, izin, orang NU itu ada milad NU, orang Muhammadiyah ada milad Muhammadiyah, orang Al-Wasliyah ada milad Al-Wasliyah. Kenapa maulid kau haramkan sementara organisasi ulang tahun kau berikan segala sesuatunya untuk acara itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini rasa cinta kami kepada Nabi. Apa kau pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya itu tidak mencintai Nabi? Mereka itu mencintai Nabi, tapi tak ada mengadakan maulid. Pak, mohon maaf, namanya pun cinta beda lah ekspresinya. Misal, aku punya anak 5. Kalau ibu bapak punya anak 5, yang pertama suka kali ngasih duit. Ya karena duitnya banyak. Itulah dia cara mencintai orang tuanya. Yang kedua, dia suka kali ngasih lontong. Ya dijual aja jualannya. Pagi, siang, malam, sampai lontong malam pun dijual. Yang ketiga, suka ngajak ibu jalan-jalan. Ya wajar, karena dia punya tour and travel. Yang keempat, suka kali ngasih hadiah. Ya terserah, orang dia punya toko souvenir. Itu cara mencintai orang tuanya. Ini yang kelima, suka ngerjain mamanya. Nggak ada lagi yang dikerjain. Mamanya yang dikerjain. Bantu-bantu. Apa kau mau berkata anak nomor 1 itu lebih cinta daripada anak nomor 5? Enggak, mereka sama mencintai, tapi beda ekspresinya. Makanya kalau orang NU itu kalau maulid ada selawat-selawatan lah. Ibu mohon maaf, ada yang kalau dulu selawatnya cuma kayak gini. Salatullah salamullah. Coba lanjut ibu. Ala toha Salatullah ala yasin tawasalna bismillah wabil hadi wa kulli mujah di ahlil bait. Dulu kayak gitu, sekarang udah berkembang. Ada orang Jawa selawatnya udah nggak kayak gitu. Karena orang Jawa Ustaz nggak kayak gitu kalau kami selawat. Kayak mana kalian orang Jawa selawatnya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah. Datang orang Aceh beda lagi. Kalau kami orang Aceh nggak kayak gitu, mental kali kalau kayak gitu. Kalau kami tenang, penuh dengan ritme yang jelas. Kalau kami salatullah salamullah ala to'a rasul. Kayak tadi lah orang di Aceh. Ya, dengan dirahmati Allah Subhanahu. Silahkan bantilah orang solawatan itu yang kamu ucapkan, kamu puji Nabi Muhammad. Tak boleh, tak bisa. Walaupun mau mengucapkan tentang Nabi Muhammad, tak boleh dalam bentuk lagu-lagu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada orang Minang sini. Kalau ada orang Minang itu biasanya kalau dia suaminya kekasihnya buat merantau nggak pulang-pulang, abangnya merantau nggak pulang-pulang, dia buat lagu. Udah kan doang dirantau orang, kau boleh nyanyi itu. Kenapa kalau selawatan kau benci? Berarti ada yang rusak di hati. Terus ada orang Jawa. Orang Jawa itu pun lebih suntuk-suntuk dia nyanyi pun buat lagu juga.
Temu lawak. Nek tak pikir nang awak-awak anti rusak jobo jeruk. Nek tak pikir kok kue koyo ngono, buat juga boleh. Tapi orang selawatan kok marahin. Terus. Ada orang Aceh kok. Bungang jempa mekar dia. Oh boleh nyanyi kayak gitu. Ada orang Mandailing. Orang Mandailing pun tengok kalau anaknya nikah menyanyinya dia. Riri awbayan, riri, kau buat lagu-lagu itu. Kau tidak permasalahkan. Lalu kenapa orang yang berselawatan dipermasalahkan? Padahal mereka menciptakan pujian kepada Nabi. Insya Allah mengikuti kaidah untuk tidak keluar dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini. Bapak Ibu, kita kenal dulu dengan zaman jahiliyah. Saya mau ulangi sering yang sudah diucapkan oleh ustaz-ustaz. Ada Yahudi buta tua sering kali duduk-duduk di sudut pasar Madinah. Lalu Nabi Muhammad menyuapkan makan kepadanya. Apa yang terjadi? Yahudi itu kalau disuapkan makan, dia sambil merepet berkata, jangan dekati Muhammad, penipu itu. Padahal yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad. Besok masih dilakukannya, lusa masih dikerjakannya, minggu depan pun masih dibuatnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu wafat. Dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar, Masya Allah, ada imam memberikan makan, apa kata Yahudi buta tua itu? Kau bukan orang yang sering ngasih makan aku. Dari mana kau tahu kalau aku bukan orang yang sering ngasih makan kau? Matamu saja pun buta. Memang mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Yang sering ngasih makan aku itu penuh cinta dan kasih sayang. Aku masih ingat, kalau sisa-sisa makanan nempel di pipiku, dia akan ambil dengan jari jemarinya untuk masukkan sisa makanan itu ke mulutku, dan dia tidak merasa jijik kalau aku menjilatnya. Itu tak pernah ada pada dirimu, wahai orang asing. Kau kenal rupanya siapa dia? Itulah dia. Dia tidak pernah memberitahu tentang siapa namanya. Kalau ku bilang kepadanya, wahai anak muda, siapalah namamu? Aku adalah saudaramu, aku adalah keluargamu. Itu saja yang dibilang. Sepengetahuanku, tidak ada manusia yang paling agung akhlaknya kecuali dialah Muhammad. Kecuali dia. Mana dia? Kenapa dia tidak datang? Apakah dia sakit? Kalau dia sakit, izinkan aku bisa menjumpainya. Aku mau memegang ubun-ubunnya. Lalu aku akan doakan kepada Tuhanku supaya sakitnya diangkat. Perkenalkan olehmu, aku adalah Abu Bakar. Demi Allah aku kerjakan ini karena aku rindu ingin berjumpa bersama dengan Nabiku kelak di surga. Yang selalu memberi makanmu itu tidak lain dialah yang sering kau caci maki, dialah yang kau fitnah, dialah yang sering kau tuduh, tapi dia tidak mengurangi kasih sayangnya untuk memberikan makan kepadamu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, mohon maaf. Seandainya kita nggak ingin, seandainya ada di jalan ada orang yang jatuh, kalau mau tolong aja, gak usah tanya agamanya apa. Pak, apa agamanya Pak? Pak, apa agamanya? Gak usah, mau tolong aja. Ibu, kalau ibu tenaga kesehatan izin, apalagi ada orang yang mau melahirkan, sudah emergency, udah, kalau mau tolong saja, nggak usah tanya fotokopi KTP, nggak bisa, agamanya apa, nggak bisa, jangan kayak gitu. Inilah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tengok itu sama manusia, bagaimana itu sama orang yang bukan beragama Islam. Tengok kalau sesama Islam ada kakek hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu, mohon maaf Pak, anaknya Abu Jahal. Abu artinya apa itu? Bapak, Jahal, bodoh. Berarti bapak bodoh. Kalau Abu Janda, bapaknya janda. Pak, Bu adalah imamullah. Apa yang dilakukan Ikrimah bin Abu Jahal ketika dia kena sabetan pedang? Itu perang Yarmuk terjadi. Dia kena sabetan pedang. Masya Allah, dia dibaringkan bersama 4 orang temannya. Kemudian teriak-teriak berkata, haus. Berlomba orang mencari minum kepada Ikrimah. Dapat air 1,5 gelas. Kemudian diberikan kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah hendak minum, apa kata Ikrimah?
dia mendengarkan Haris sebelah kirinya mengucapkan kalimat yang sama. Haus, haus, haus. Apa kata Ikrimah? Duluankan dia, bukan aku. Dia lebih butuh ketimbang aku. Masya Allah, air itu diberikan kepada Haris. Haris ketika mau minum, sebelahnya juga mengucapkan kalimat yang sama. Sebelahnya juga mengucapkan kalimat yang sama. Masya Allah, air yang setengah gelas itu tak ada yang berani meminumnya. Tak ada yang berani, karena mereka memikirkan mereka tidak lebih butuh daripada saudaranya sendiri. Sampai mereka 5 itu syahid, mereka 5 itu wafat. Dan Masya Allah, air yang setengah gelas itu pun tak berkurang sedikit. Oh, kalau awal itu udah dapat paket pun bisa minta lagi. Pak, mohon maaf ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Medan, Pak, itu Jumat-Jumat banyak orang yang berbagi-bagi sedekah. Kadang satu masjid itu kemampuan jemaahnya cuma 300. Ada orang yang berbagi nasi bungkus 350. Harusnya kan surplus 50. Betul ya? Harusnya surplus 50. Kemampuan jemaah cuma 300. Kemudian yang memberi nasi bungkus 350 harusnya surplus 50. Tapi terakhir di lapangan apa yang terjadi? Kurang. Karena apa? Satu hari bisa satu orang bisa ngambil 2, ngambil 3. Pak, kenapa ngambil 3? Makanya rezeki dari Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ke tanah suci sebelum covid itu, baik umrah maupun haji, coba Jumat subuh, Pak. Masya Allah, satu kontainer bagi-bagi sedekah. Roti, kurma, buah, nasi. Masya Allah, ketika kontainer itu dibuka, nggak kalah berebut pun dia bisa dapat. Tapi apa? Sifat selalu berebut. Ketika datang berebut tuh, cukup satu roti, tidak 2, 3 yang diambilnya. Kemudian ada temannya mau ngambil roti, disikutkan masuk dalam kamar hotelnya. Ternyata satu roti aja pun tak habis. Ternyata ada orang lebih suka lagi makanannya terbuang daripada dimakan sama saudaranya. Pak, mohon maaf ya, hadirin rahimahullah. Izin agak kasar kata-katanya. Ibu tahu monyet, Bu? Monyet itu kalau dapat makanan pegang tangan kanan, masih dapat pegang tangan kiri, masih dapat kaki kanan, masih dapat kaki kiri, masih dapat dikasih kawan-kawannya monyet. Enggak, disimpan dalam mulutnya. Masih dapat disimpan dengan siku-siku tangannya, masih dapat disimpan dengan siku-siku kakinya. Terakhir monyet nggak bisa jalan gara-gara makanan. Jadi kalau ada orang Islam yang cuma mentingkan perutnya saja, macam nggak ada ngomong kayak gitu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Nabi memperlakukan binatang? Masya Allah, Pak, Bu, saya mau cerita dulu waktu saya belum beragama Islam ini. Ibu, mohon maaf, kalau manggil ayam gimana, Bu? Pandai, alhamdulillah. Dulu sibuk kalau ada kompetisi suara ayam. Aku sejak hidup sama mamaku, bapakku nggak pernah rasanya bapakku itu nyembelih ayam. Rata-rata ayam itu matinya dikelintir kan aja lehernya. Tangkapkan ayam itu. Tangkapkan tidak. Kami dulu, Pak, kalau sepeda-sepeda itu kan ada namanya sepeda terpilu, yang remnya kan dari belakang. Itu kan ada jari-jarinya kan agak kecil nih. Itulah dilincip-lincipin kalau kami ngomong, ditajam-tajamin, lalu dicucukkan untuk ngambil darahnya. Itu kalau ayam. Gimana kalau B1? Dog, asu, anjing, itu matinya lebih parah, Pak. Ibu tahu cara manggil anjing kayak mana? Rasa cuma aku lah yang tahu karena aku punya pengalaman di situ. Mobi, dah kasih makan, Pak. Masukkan dalam karung, dalam goni. Tergantung Bapak pegang apa. Pegang alu, pegang kayu, pegang besi, pegang besi. Ajarkan dalam goni itu. Ustaz, kok mirip kali suara Ustaz sama anjing itu? Kayak mana nggak mirip? Orang aku pelakunya dulu apa bilangnya? Gue baru aku masuk Islam mah, kalau nggak kurasa bal-bali anjing itu aja. Anjing, Pak, parah nasibnya. Dibal-bali, dipukuli, bisa 20 menit baru mati. Kadang kayak gitu, otak. Kalau babi lebih parah. Babi. Kan kalau subuh-subuh itu ada besi yang dipanaskan sampai merah, cucukkan dengan arah yang tidak perlu ada arah tertentu. Cucukkan.
Aku kalau suara orang itu hafal lagu Pak kayak mana gitu. Lihat Islam, sembelih kan nggak butuh lama-lama dia tersiksa. Makanya ketika disembelih itu adalah cara yang paling santun dalam membunuh binatang. Ya jadi nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang dilakukan. Aku cerita lagi. Aku dulu kan tinggal di Dolok Masihul Pak, Kabupaten Serdang Bedagi. Di situ ada perkebunan namanya PPPN 3 Sarangginting. Jadi agak bisa aku bahasa Jawa karena namanya pun di kebun ada banyak orang Jawa gitu. Itu mamaku itu kalau hari raya suka kali bertamu sama kawan-kawannya. Dia bilang lagi nih, Bu selamat hari raya. Masuk Bu. Nggak usah, mau salamnya aja kalian semuanya. Masuklah Bu. Nggak usah lah, ada makanan buku Bu. Udah gitu pun jadi. Aku nggak bisa dipaksa-paksa, cuman kalau udah dikasih macam mana lah. Nanti pindah lagi. Pak, mohon maaf namanya pun di kampung ya. Kalau kami hari raya itu walaupun kami nggak merayakan, tapi kalau hari raya, hari raya kami lebih banyak daripada orang Islam yang merayakan. Yang penting mamaku rajin bertamu. Pas tahun baru, kan bentar lagi tahun baru kan. Pas tahun baru, mereka pun datang. Pung, selamat tahun baru. Masuk, nggak usah Pung, salaman aja. Kayak gitu juga yang kau buat kemarin itu. Masuk, ya Pung, masuk. Mamaku itu buat kue-kue hari raya juga. Ya kembang loyang, kacang tujin, wajib Bandung, lemang, dodol, dan sebagainya. Cuman kata bapak gini, untuk apa itu? Keluarkan. Gak usah dikeluarkan, nggak dimakan orang itu. Tahu kali apa orang Islam itu? Mana mau makannya? Sebenarnya kita kalau bertamu kita makannya lain kita. Kalau kita iya lah kita makan. Kalau itu nggak mau itu sakit hati kita. Kalau kita keluarkan nggak dimakan. Jadi apa yang kita keluarkan aja putih sementai manis itu sama roti kaleng itu. Aku populerkan roti kaleng itu namanya roti anak yatim Pak. Karena dalam foto roti kaleng itu banyak foto bapaknya, cuma mama sama anaknya. Kongguan. Dari dulu sampai sekarang nggak ada bapaknya. Mana tahu dia di kampung kesehatan ini sudah pulang. Itu buktikan dah lama di situ berarti sehat dia. Jadi dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah keluarkan. Apa orang itu ngomong gini? Bu, kami permisi. Nggak ada pemakan kau minum. Pulang. Minumlah dulu makan. Terakhir apa yang dilakukan tamu itu? Kawannya mamaku itu cuma rotinya aja dimakan. Minum enggak rotinya dimakan. Sampai mamaku ngomong, ku tengok minumku nggak ada kalian minum, rotiku kalian makan. Padahal rotiku itu beli dari Cina galang itu. Sebelum dolok galang Pak. Jadi nanti malu dah. Ngapain kalian bertamu kalau kayak gini? Ku keluarkan makanan tuh nggak mau, cuma roti kalian minum enggak. Kalian pikir kemasukan daging dalam air itu makanya tak mau minum. Aku pun tahunya mana yang halal, mana yang haram. Gak mungkin kasih yang haram sama kalian. Terakhir mereka sambil berbisik bahasa Jawa ngomong kayak gini. Wes marah bata yuk diombe. Nek aku nyetel kelas, kowe mau nyetel kelas juga. Jadi nek salah main kapten. Yo cekel kelas yo ngombe. Terakhir siap minum Mbak, ngeludah, ngiduk gitu dengan kata-kata. Nyangkut di leher semuanya. Bu, mohon maaf kalau kasus ini ku bawa ke Tamiang ini, ke kampung kesehatan ini. Ini nih Bu, kalau Ibu bertamu ke rumah temennya yang bukan beragama Islam, lalu temennya menyediakan air putih atau teh manis langsung dari gelasnya, jangan-jangan Ibu susah juga mau minum. Betul apa ya? Kalau memang sama ngapain aku bawa contoh dari Dolok tadi. Di sini pun kayak gitu juga ini. Jauh-jauh panjang lebar kuceritakan di kampung sana. Ini pun kayak gitu juga. Coba mohon maaf Pak Bupati, Bapak Asisten dan sebagainya. Kalau itu kenapa? Ibu kan kenapa nggak bisa minumnya juga? Karena Ibu mikirkan bekasnya kan. Bekas gelasnya kan. Bekasnya. Ibu pasti insya Allah ngomong gini. Bekasnya piye? Bekasnya piye? Nah kenal Ibu asun muter-muter. Insya Allah Ibu pikirkan apanya?
bekasnya. Izin Bapak, mohon maaf ada lagi. Kalau itu selalu dipikirkan bekasnya, kenapa nggak pernah dipikirkan kalau makan minum di hotel bintang 5 itu di kota Medan itu? Nggak ada yang pernah mikirkan bekasnya. Semuanya dimakan, nggak pernah dipikirkan dibelinya pakai bismillah apa enggak? Ih, enak kali kurasa dari tante. Nggak pernah mikir. Lalu kenapa kok di rumahku aja dipikirkan bekasnya? Jadi Ustaz marah? Enggak, emosi aja aku dikit. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini akhlaknya. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ceritakan akhlak itu tentunya tak tuntas. Semua dari diri Nabi Muhammad SAW itu dirinya, dia bukan membawa rahmat. Kalau aku berkata, aku bawa gelas, yang ku bawa ini gelas, gelas tetap akan jadi gelas, aku tetap akan jadi aku. Tapi kalau aku bawa gelas, aku yang namanya bawa gelas, dan gelas ini tidak akan menjadi Ustaz Daka, dan Ustaz Daka tidak akan menjadi gelas. Jangan bilang Nabi Muhammad membawa rahmat. Tidak. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat, yang dibawanya rahmat, dia Muhammad yang dibawanya rahmat. Tapi sebutlah Nabi Muhammad itu adalah rahmat, bukan dia membawa rahmat. Makanya belum orang untuk menyentuh Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat Maulid bagi kita. Insya Allah kita berteman tetangga dari pemerintahan di Aceh Tamiang ini, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Datuk, lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, lahir pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyatnya. Insya Allah kalau ada orang-orang hebat sini, wajukan, tampilkan. Kita nggak ridho, kita nggak setuju kalau pemabuk itu yang jadi pemimpin, kalau pemabuk itu yang jadi, yang bandar judi itu yang jadi pemimpin. Kita mau yang kenal benar dengan kita. Insya Allah menjadikan apa? Nabi Muhammad SAW, contohlah dia Nabi Muhammad itu satu, dia itu pemikir. Siapapun orang yang berpikir, Bapak kalau dosen, Bapak kalau guru, rujuklah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak pernah ada celah sedikit pun dari apapun yang dipikirkan Nabi, sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Terkadang orang semakin tinggi agamanya, semakin kepingin menyesatkan orang lain. Dulu Pak Bu, ada orang yang ngaku-ngaku sebagai siapa? Jibril. Ada yang ngaku sebagai Jibril. Siapa namanya? Lia Eden. Lia Eden ngaku sebagai apa? Jibril. Terakhir dia udah meninggal kemarin. Lia Eden ngaku sebagai Jibril. Pada saat itu juga ada namanya Ahmad Musadek. Ahmad Musadek ngaku apa? Ngaku Rasul. Lia Eden ngaku Jibril. Ahmad Musadek ngaku Rasul. Mereka dua-dua ditangkap sama polisi. Ketika ditangkap, apa kata polisinya? Ibu, ya, Ibu Jibril ya? Iya. Selama ini udah pernah nengok Rasulnya? Belum. Itu Rasulnya di penjara juga, Bu. Akhir Jibril sama Rasul di penjara. Situ orang kebentaran seperwahyu. Dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak bekerja, rujuk Nabi Muhammad SAW. Karena dari apapun yang dikerjakan oleh Nabi, tidak ada sesuatu pun celah yang kamu akan ceritakan sesuatu yang tidak baik. Tengok Nabi Ibrahim, hidupnya 200 tahun. Ada yang ngomong 176 tahun. Dia pernah bohong 3 kali. Pertama, ketika menyebutkan istrinya adalah adik saudari perempuannya. Ketika kampak diletakkan di patung yang paling besar. Ketika mereka punya persembahan, lalu Ibrahim diajak untuk memberikan persembahan kepada beralanya. Apa kata Ibrahim? Aku sedang sakit. Padahal saat itu dia sehat. Nabi Ibrahim 200 tahun hidup, 3 kali bohong. Luar biasa. Aku 1 hari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, nanti malam sekali lagi. Tapi udah dibilang aku orang yang paling jujur. Di situ pula aku bisa masuk dalam surga. Bayangkan kalau 1 hari 3 kali, 1 bulan 90 kali, kalau 10 bulan 900 kali, kalau 1 tahun 1080 kali aku udah berbohong. Kalau 50 tahun usiaku, berapa puluh kali aku udah berbohong, berapa juta kali aku udah bohong. Bisa pula aku masuk ke dalam surga. Pasti aku masuk ke dalam surga bukan karena amalanku, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak pemimpin, izin Pak anggota Dewan, walau Bapak anggota DPR, tapi kerjaan Bapak itu cuma datangi perwiritan aja. Datang wirid 1, wirid 2, wirid 3, wirid 4, wirid 5. Lebih bagus Bapak nggak usah jadi anggota DPR. Lebih bagus jadi anggota wirid aja. Ya loh. Ada tugas yang lebih besar daripada cuma ngurusin wirid. Kalau Bapak anggota DPR, terus pekerjaan Bapak cuma datangi orang arisan. Arisan A datang, arisan B datang, arisan C datang, arisan D datang. Datangi arisannya. Gak usah jadi anggota DPR, bagusan jadi anggota arisan.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemimpin, tapi dia pernah mengalami derita yang sangat panjang, tapi dia tidak pernah mengecewakan rakyatnya. Dia mengayomi rakyatnya walaupun rakyatnya terkadang membencinya, sampai ketika Fathul Makkah itu mereka semuanya berteriak, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu." Mudah-mudahan apapun profesi kita, rujuklah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Ghafur, ampunkan dosa kami ya Allah, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Bil khusus buat mereka yang telah Kau panggil, lapangkan kubur mereka, ampuni dosa mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan mereka sebaik-baik tempat di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami juga pastinya akan menyusul mereka, izinkan kami menyusul dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pertemuan yang kami adakan ini, jadikanlah pertemuan yang Kau ridhoi, Kau berkahi, Kau rahmati. Perpisahan kami dari tempat ini nantinya adalah perpisahan yang Kau hadirkan ilmu kepada kami, menambahkan amalan kami, mencintai Rasul kami, mau meneladani akhlak Nabi kami. Izinkan kami untuk bisa menatap wajahnya yang agung. Hadirkan beliau dalam mimpi kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berdiri bersimpuh untuk memuji Engkau, Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang layak untuk disembah. Jadikanlah kampung kami, kota kami, jadikan kabupaten kami bersama bupati kami untuk menjadi kabupaten yang pantas untuk dicontoh di Nangro Aceh Darussalam ini, pantas untuk dicontoh bahkan di Indonesia ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.